apakah ada keluhan batuk, apakah ada keluhan sesak. Dan dia harus melaporkan kepada petugas kesehatan. Nanti kita akan memberikan kontak petugas kesehatan dan nanti akan diawali oleh petugas kesehatan. Ini untuk yang kasus 06, tetapi baru sekali negatif ya. Kita tunggu 2 hari lagi, kalau 2 hari lagi pemeriksaan negatif, maka yang bersangkutan ini sudah tidak perlu lagi untuk dirawat. Mudah-mudahan ini segera bisa kita selesaikan. Kemudian yang berikutnya ada lagi satu yang negatif juga pada hari ketiga, bahkan ini lebih cepat dari yang lainnya. Karena ternyata kontaknya juga minimal. Di samping itu memang kondisi fisiknya bagus banget. Kondisi fisiknya bagus banget. Dan kemudian kita yakini bahwa pada hari pertama perawatan itu sebenarnya bukan hari pertama sakit. Ini juga kontak tracing, tetapi bukan dari kasus, ini subcluster, bukan dari kasus yang pertama, yang induknya. Bukan dari yang induknya. Nah, setelah kemudian kita lakukan tracing, Dinas Kesehatan melakukan tracing kemana-mana, akhirnya ketemu. Apakah saya juga dicurigai sakit seperti ini? Kita tanya, keluhannya apa? Saya sudah 3 harian ini merasa agak demam dan flu, pilek, agak batuk-batuk gitu. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari mau 3 hari ini. Oke, masuk rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit. Artinya pada saat masuk rumah sakit sebenarnya itu sudah hari yang ke-3. Sehingga begitu kemudian setelah hari yang ke-3 ditambah 3 hari kemudian sebenarnya hari ke-6 atau ke-5. Ini sudah menjadi negatif. Ini sudah menjadi negatif, ini dari kontak yang kemarin dari nomor kasus yang kita laporkan kemarin di nomor 14. Jadi setelah kita telusuri ternyata 14 itu memang sudah sakit di rumahnya beberapa hari sebelumnya dan sudah kita lakukan. Ini yang kemudian sekarang menjadi subcluster yang harus kita tracing. Karena dia sudah 2 hari di rumah dalam keadaan sakit. Kalau dia tidak berobat karena dia merasa kayaknya flu-flu biasa. Apalagi dia mengatakan saya dalam beberapa hari ini kurang istirahat. Memang banyak aktivitas di luar, mungkin saya ketularan flu biasa. Dan dia sudah berusaha untuk berobat dengan membeli obat sendiri diminum. Oleh karena itu, begitu kemudian dilakukan tracing baru dia ingat, jangan-jangan saya ketularan. Inilah yang kemudian kita ambil dan sekarang masuk. Kalau sejak berada di rumah sakitnya hari ke-3, tetapi kalau berdasarkan perjalanan penyakit sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan, ini adalah hari yang ke-5 atau ke-6 lah, antara 5-6. Kondisinya sekarang dua-duanya bagus, tidak ada keluhan apa-apa, dan kita akan berusaha nanti di 2 hari ke depan, manakala pemeriksaan kita masih negatif, maka yang bersangkutan akan kita pulangkan. Dan sekarang sudah kita edukasi untuk persiapan pulang untuk melaksanakan self-isolated di tempat tinggalnya masing-masing. Ini yang kita lakukan, kemudian ada beberapa lagi yang kita tunggu hasilnya nanti sore, tetapi kondisi klinisnya sudah jauh bagus, tidak ada keluhan. Yang kita tunggu adalah sebenarnya kasus 01 ini, yang sampai sekarang masih positif, padahal sudah masuk hari ke-7. Kalau dilihat kondisi fisiknya sudah baik. Tetapi kemarin sudah saya sampaikan bahwa memang agak tertekan dia karena publikasi yang sampai ini masih menghantui dia. Kalau nanti pulang, nanti jangan-jangan saya diterima oleh tetangga saya, diterima oleh lingkungan saya, sebagai apa gitu. Rekan-rekan sekalian, keseluruhan tidak banyak perubahan, hanya memang perkembangannya menjadi semakin bagus. Kemudian yang saya sampaikan terkait dengan
kasus 08 yang kemarin saya laporkan menggunakan alat bantu napas, alat intubasi, dan kemudian menggunakan intubasi sebagainya, sekarang sudah bisa napas spontan. Jadi selang ETT-nya sudah dicabut, jadi sudah bisa bernapas spontan dan masih menggunakan sungkup oksigen. Jadi sudah tidak menggunakan ventilator lagi, awalnya menggunakan ventilator, sekarang sudah tidak. Ini orang dengan komorbid, dia sebelumnya sudah sakit beberapa hari dengan keluhan diare dan diabetes. Memang dia adalah diabetes yang kronis. Kemudian setelah hadirnya pasien 07, ini adalah imported case dari luar negeri datang, karena ini suami istri ya. Jadi istrinya yang di luar negeri, yang kembali dari luar negeri, suaminya sedang sakit, ketularan. Kalau 07 yang perempuan sudah baik kondisinya, tanpa keluhan apa-apa. Tetapi masih positif, sementara 08 suaminya yang sempat terjadi perburukan sampai dengan kemudian harus kita pasang ventilator. Sekarang ventilatornya sudah dilepas, ETT-nya sudah dilepas dan sudah bisa bernapas spontan meskipun masih menggunakan sungkup oksigen. Kasus ini saja yang dari keseluruhan yang memang membutuhkan perhatian khusus karena memang ada faktor komorbidnya. Kasus-kasus yang lain tidak ada laporan khusus. Kita masih akan menunggu pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dari perkembangan hari per hari. Termasuk 2 warga negara asing sudah kita sampaikan ke kedutaannya, kondisinya juga sudah stabil dan kedutaannya juga sudah tahu. Kemudian juga permintaan kedutaan tetap tidak akan diumumkan negaranya mana, karena beberapa waktu yang lalu kami sempat dikomplain oleh salah satu kedutaan karena muncul diskriminasi dari masyarakat sekitar terhadap warga negara dari negara itu dengan diteriaki sebagai pembawa COVID. Ini yang membuat tidak nyaman, ini yang membuat kedutaan negara sahabat ini protes ke saya, dan ini yang kemudian meminta negara yang lain juga tidak untuk diumumkan nationality-nya dari kedutaan mana. Tapi yang pasti kedutaan mereka sudah tahu dan sudah berkomunikasi dengan pasiennya melalui prosedur yang berlaku. Itu saja, saya mulai pertanyaan kanan dulu sekarang, 3. Enggak, yang itu dulu. Ya. Ya, tadi baru saja disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto bahwa ada beberapa pasien yang masih harus dilakukan tracing. Di antaranya pasien nomor 14 ya, ini sudah sakit sejak di rumah. Artinya memang ini perlu ditelusuri lebih lanjut siapa-siapa saja yang berinteraksi dengannya begitu. Baik, kemudian terkait dengan pasien untuk kasus nomor 1 yang sudah masuk ke hari ke-7, tapi pada saat dites masih positif begitu. Itu perkembangan terakhir dari Bapak Ahmad Yuryanto. Kemudian untuk kasus nomor 8, selang ETT atau ventilator ini sudah dicabut dan pasien bisa bernapas dengan spontan walaupun menggunakan oksigen. Sedangkan kasus nomor 7 yang merupakan imported case, yaitu istri dari kasus nomor 8, ini yang wanita kondisinya dalam keadaan baik, dalam keadaan stabil, walaupun masih positif jika dites. Demikian beberapa informasi yang disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto.